Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik penting dan menarik, bertitik tolak dari ulasan saudara kita, salah seorang apologet Kristen, yaitu Urban Channel, dengan judul besar 7 tantangan kepada kristolog atau mantan Kristen di seluruh dunia terkait dengan kenabian Yesus yang lebih daripada nabi-nabi manapun. Saudara dikasih oleh Tuhan, ulasan ini saya akan buat dalam 7 seri supaya lebih lengkap, tidak terlalu panjang, sehingga jangan sampai menimbulkan rasa bosan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan karena durasinya yang begitu panjang. Kita akan buat sepraktis atau sesingkat mungkin sehingga Bapak Ibu Saudara bisa melihat, mengerti, dan memahami apa kata Alkitab terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai nabi yang lebih superior, yang lebih luar biasa dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari Urban Channel berikut ini. Shalom, pada sesi ini saya menyampaikan sebuah tantangan kepada para kristolog mantan Kristen di seluruh dunia. Dan tantangan saya ini harus mereka jawab dengan data yang bisa mereka pertanggungjawabkan secara ilmiah, secara arkeologis, secara teologis. Dan jika kalian para kristolog mantan Kristen yang ada di seluruh dunia dapat menjawab tantangan saya ini, maka saya menjamin bahwa Kristen di seluruh dunia pasti musnah. Kalau kalian bisa menjawab tantangan saya ini, maka kalian bisa menjadikan Kristen di seluruh dunia pasti musnah. Yang pertama, temukan dan tunjukkan kepada kami seorang nabi yang lahir dari wanita perawan, yang benihnya dari firman dan Roh Kudus, dan juga bahwa kelahirannya yang agung itu telah dinubuatkan dan dijanjikan Tuhan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Tentu selain Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, terus terang saya sangat salut, bangga, dan senang menyaksikan dan mendengarkan ulasan dari saudara kita Urban Channel terkait dengan 7 tantangan yang beliau buat kepada kristolog atau mantan Kristen di seluruh dunia. Beliau berkata, jawaban atas tantangan ini harus berdasarkan data. Dan yang paling luar biasa lagi ketika beliau berkata begini, jika kalian bisa menjawab tantangan ini, maka saya jamin bahwa Kristen di seluruh dunia pasti akan musnah. Dengan kata lain, saya melihat bahwa saudara kita Urban Channel yakin betul, percaya sungguh bahwa siapapun yang mengaku dirinya sebagai kristolog atau mantan Kristen tidak akan mungkin bisa menunjukkan atau membuktikan tentang tantangan yang dibuat oleh beliau. Saudara dikasihi Tuhan, pertama-tama saya perlu menyampaikan kepada kita, dari 7 tantangan yang disampaikan oleh saudara kita Urban Channel, maka semuanya terkait dengan satu kesimpulan, yaitu
temukan dan tunjukkan kepada kami seorang nabi yang bla 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 bla. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi Erben Channel menyoroti dari konteks eksistensi keberadaan Yesus sebagai seorang nabi. Nabi yang lebih luar biasa daripada nabi-nabi lain. Dan beliau nanti akan menunjukkan satu persatu kehebatan dan kelebihan dari Yesus sebagai nabi dibanding dengan nabi-nabi lain. Saudara dikasihi Tuhan, saya perlu sampaikan kepada kita semua sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan, atau siapapun yang meluangkan waktu untuk menyaksikan dan mendengarkan ulasan ini, saya perlu memberikan penegasan awal. Yesus itu memiliki banyak sebutan dalam konteks kekristenan. Yesus itu disebut sebagai firman, anak manusia, anak Allah, guru, nabi, raja, imam, Mesias, dan lain sebagainya. Saudara dikasihi Tuhan, saya perlu memberikan penegasan, Yesus itu adalah seorang nabi. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah merasa risih dan sungkan kita memberikan penegasan atau konfirmasi bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Dalam konteks perjanjian lama, ayat-ayatnya sangat jelas bahwa seorang nabi, imam, dan raja harus diurapi. Dalam hal ini, sebetulnya tanda petik mereka adalah Mesias. Kenapa saya katakan Mesias? Karena pengertian Mesias atau Masiah itu adalah diurapi. Seorang yang diurapi. Misalnya, Daud ketika dilantik menjadi raja, dia diurapi. Elia ketika disahkan menjadi nabi, dia diurapi. Harun ketika disahkan menjadi imam, dia juga diurapi. Tetapi saya perlu sampaikan, Yesus berbeda. Kenapa berbeda? Dalam konteks perjanjian lama, Daud sebagai raja, diurapi. Elia sebagai nabi, diurapi. Harun sebagai imam besar, diurapi. Tapi Yesus bukan hanya Mesias, tetapi Ha-Masiah. Nabi segala nabi, raja segala raja, imam segala imam. Tidak pernah raja, imam, nabi di perjanjian lama disebut dengan julukan Ha-Masiah. Itu hanya dilekatkan ke dalam diri Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu juga merangkap sebagai nabi, raja, dan imam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam konteks ini, saya mau sampaikan kepada kita, tanpa ragu-ragu sedikit pun, Yesus itu memang benar-benar nabi. Kalau Yesus bukan seorang nabi, maka Ulangan 18, ayat 15, 18, 19, tidak akan tergenapi. Sekalipun ada orang di luar sana yang mengklaim itu adalah nubuatan tentang kedatangan nabi mereka. Tapi yang jelas itu super ngawur. Tidak ada sangkut paut sama sekali dengan nabi dalam konteks di luar Israel. Kata saudara-saudara, kalau kita baca nanti dari Ulangan 18 ayat 15, 18 sampai 19. Di situ terkait dengan bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku. Maka dari saudara-saudaramu artinya dari saudara-saudara yang 12 suku itu. Dan nanti yang akan muncul adalah dari suku Yehuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih jauh membahasnya, kita bacakan dulu Ulangan 18, ayat 15, 18, 19. Dan nanti ini jelas digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi segala angan-angan, hayalan, kerinduan, semangat untuk mengatakan Ulangan 18 ayat 15, 18 sampai 19 itu menjadi nubuatan nabi dari agama lain, itu adalah hal yang sangat ngawur, super menyimpang, dan keliru.
Karena langsung nanti terlihat penggenapannya di dalam perjanjian baru. Saya bacakan dulu untuk kita Ulangan 18 ayat 15 dan 18 sampai 19. Dikatakan demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Saudara dikasihi Tuhan, seorang nabi akan dibangkitkan oleh Tuhan Allah Israel kepada bangsa Israel dalam konteks saat itu. Sama seperti Musa. Jadi kriterianya sama seperti Musa. Pertanyaannya, apa persamaan dari Musa dengan Yesus? Karena nanti penggenapannya dalam diri Yesus. Kesamaannya bukan kesamaan dalam hal-hal yang umum. Contoh, Musa menikah, punya istri, punya anak. Maka Nabi ini menikah, punya istri, punya anak. Bukan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kesamaan yang sangat esensial. Kita tahu bersama, Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel yang diperbudak 430 tahun di Mesir, Eksodus keluar dari perbudakan, nanti melalui proses padang gurun, dan akan akhirnya nanti dibawa Yosua masuk ke tanah Kanaan. Jadi Musa membawa bangsa Israel Eksodus keluar dari perbudakan di Mesir. Sama seperti Yesus juga membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa dan hidup dalam kebenaran. Itu esensinya. Saudara dikasihi Tuhan, coba kita lihat penggenapannya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Dikatakan demikian, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan dulu kepada ayat-ayat berikutnya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jelas di sini kaitannya adalah Yesus. Jadi, kalau Yesus itu bukan nabi, maka penggenapan nubuatan dari Ulangan 18 ayat 15, 18 sampai 19 tidak terjadi. Tetapi karena memang Yesus sebagai seorang nabi, maka penggenapan dari Ulangan 18 ayat 15, 18, 19 itu secara sempurna digenapi di dalam diri Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, saudara kita tadi, Erben Channel berkata begini, temukan dan tunjukkan kepada kami seorang nabi yang lahir dari wanita perawan, yang benihnya dari firman dan Roh Kudus, dan juga bahwa kelahirannya telah dinubuatkan dan dijanjikan Tuhan ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, selain Yesus Kristus. Saya sangat setuju sependapat dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena Matius pasal 1 ayat yang ke-18 tegas berkata begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita bisa bandingkan dengan Lukas pasal 1, kita mulai dari ayat 28 sampai ayat yang ke-35. Dikatakan demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Saudara dikasihi Tuhan, benar adanya Maria itu sebagai seorang yang masih perawan, tetapi beliau dikatakan oleh malaikat Gabriel akan mengandung seorang anak laki-laki dan menamakannya Yesus. Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi sebab aku belum bersuami? Artinya, sebab aku belum berhubungan dengan seorang laki-laki manapun, karena dia masih perawan. Tetapi malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Saudaraku, proses adanya janin itu di kandungan Maria oleh karya Roh Kudus dan kerja firman yang mencipta. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaannya, adakah proses kelahiran seseorang di dunia ini sehebat dari proses kelahiran dari Yesus Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia? Adakah yang demikian? Silakan para kristolog atau mantan Kristen memberikan data yang akurat kalau memang Anda bisa menemukannya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Bahkan dikatakan oleh Urban Channel juga bahwa kelahirannya telah dinubuatkan dan dijadikan Tuhan ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Saudaraku, banyak sekali nubuatan terkait dengan akan datangnya Yesus, bagaimana dia akan mati di kayu salib dan seterusnya. Tapi saya mau sampaikan satu ayat saja sebagai contoh. Kurang lebih 700 tahun sebelum Kristus datang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu di dalam Matius 1 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini disampaikan oleh malaikat dalam mimpi kepada Yusuf yang adalah tunangan dari Maria. Dan pernyataan yang disampaikan oleh malaikat dalam mimpi ini kepada Yusuf itu bertitik tolak dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Kurang lebih 700 tahun sebelum Kristus sudah dinubuatkan tentang kedatangannya melalui seorang perawan yang akhirnya kita tahu namanya adalah Maria. Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Urban Channel. Temukan dan tunjukkan kepada kami seorang nabi yang lahir dari wanita perawan, yang benihnya dari firman dan Roh Kudus, dan juga bahwa kelahirannya telah dinubuatkan dan dijanjikan Tuhan ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, selain daripada Yesus. Tolong tunjukkan. Jangan hanya berkoar-koar membahas Alkitab atau Bible Kristen, atau membahas keyakinan Kristen dari sudut pandang Anda meyakini kepercayaan Anda.
Itu adalah hal yang tidak fair sebetulnya. Tapi coba tunjukkan tantangan pertama ini. Apakah ada seorang nabi yang kelahirannya dari seorang perawan dan benihnya dari firman dan Roh Kudus? Atau apakah ada seorang nabi yang para kristolog atau mantan Kristen tahu bahwa kelahirannya telah dinubuatkan ratusan atau ribuan tahun? Kalau ada, tolong tunjukkan. Nanti di konklusi kesimpulan dari tantangan ini, Erben Channel memberi penegasan. Saya tunggu sampai kapanpun. Silakan tunjukkan. Silakan menantikan tantangan kedua, ketiga, sampai ke-7, sehingga kita semakin bangga bersyukur bahwa Yesus itu punya keunikan, keeksklusifan dibanding dengan nabi-nabi lain manapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.